Aku ingat betul hari itu, ketika matahari pagi menyinari pelaminan kami dengan cahaya keemasan yang seolah-olah menjadi pertanda baik untuk masa depan. Namaku Rina, seorang perempuan biasa berusia 25 tahun saat itu, yang baru saja menyelesaikan kuliah di jurusan psikologi di salah satu universitas negeri di Jakarta. Aku bukanlah tipe yang glamor atau berasal dari keluarga kaya raya. Ayahku seorang guru sekolah dasar di kampung halaman kami di Bogor, dan ibuku bekerja sebagai penjahit rumahan. Hidupku sederhana, tapi penuh dengan mimpi-mimpi kecil yang aku rajut dengan hati-hati. Dan di hari pernikahanku itu, mimpi terbesarku seolah menjadi kenyataan. Menikah dengan Andi, pria yang telah kucintai sejak masa kuliah. Andi adalah sosok yang selalu membuatku tersenyum. Dia berusia 27 tahun, lulusan teknik sipil dari universitas yang sama denganku. Kami bertemu di kampus, saat aku sedang kesulitan membawa tumpukan buku dari perpustakaan, dan dia dengan sigap membantuku. Dari situ, percakapan kecil berkembang menjadi pertemanan, lalu cinta. Andi berasal dari keluarga yang cukup berada di Semarang. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang pengusaha kecil yang memiliki beberapa toko bangunan, dan ibunya, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang dikenal sebagai sosok yang perfeksionis di lingkungan keluarganya. Andi adalah anak tunggal mereka, jadi bisa dibayangkan betapa mereka memanjakannya sejak kecil. Tapi Andi bukanlah tipe anak manja. Dia mandiri, pekerja keras, dan selalu berusaha membuktikan diri tanpa bergantung pada orang tuanya. Pernikahan kami digelar di Bogor, di sebuah gedung sederhana yang kami sewa dengan biaya patungan dari kedua belah pihak. Aku mengenakan kebaya putih dengan sanggul tradisional, sementara Andi tampak gagah dalam beskap hitamnya. Keluargaku hadir lengkap. Ayah, ibu, adik-adikku yang masih sekolah, serta beberapa saudara dekat. Dari pihak Andi, keluarga besarnya datang beramai-ramai dari Semarang. Ada Pak Budi dengan senyum lebarnya, Bu Siti yang sibuk mengatur segala sesuatu agar sempurna, serta puluhan kerabat lain yang aku baru kenal saat itu. Mereka ramah, meski aku merasakan sedikit tekanan dari tatapan Bu Siti yang seolah menilai setiap detail acara. Setelah akad nikah, kami berdua saling pandang dengan mata berbinar. Akhirnya, ya, Rin, bisik Andi di telingaku saat kami berpelukan. Kita mulai hidup baru. Aku mengangguk, hati penuh harapan. Kami membayangkan rumah kecil kami di pinggiran Jakarta, di mana Andi akan bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi, dan aku akan melanjutkan karir sebagai konselor di sebuah klinik psikologi. Kami berencana memiliki anak dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 tahun setelah menikah. Anak pertama cowok, ya. Candaku pada Andi saat bulan madu kami di Bali. Dia tertawa. Asal sehat, Rin. Yang penting kita bahagia dulu. Kehidupan awal pernikahan kami memang penuh harapan. Kami pindah ke sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan, yang kami hiasi dengan barang-barang sederhana, sofa bekas dari orang tua Andi, meja makan kayu yang aku beli di Pasar Loak, dan foto-foto pernikahan yang kami pajang di dinding. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana atau roti bakar dengan selai kacang. Andi selalu memuji masakanku, meski aku tahu itu bukan yang terbaik. Kamu chef terbaik, Rin, katanya sambil mencium keningku sebelum berangkat kerja. Sore hari, kami sering menghabiskan waktu bersama. Kadang kami jalan-jalan di taman kota, membeli es krim dari pedagang kaki lima, atau sekadar duduk di balkon apartemen sambil bercerita tentang hari kami. Andi bercerita tentang proyek pembangunan jembatan yang dia tangani, sementara aku menceritakan pasien-pasienku yang datang dengan masalah rumah tangga atau stres kerja. Kamu hebat, bisa mendengarkan orang lain begitu sabar, pujinya suatu malam. Aku tersenyum. Kamu juga hebat, bangun infrastruktur untuk masa depan. Tapi, seperti kebanyakan pasangan baru, kami juga menghadapi tantangan kecil. Uang kami pas-pasan, jadi kami harus pintar mengatur keuangan. Aku belajar memasak makanan murah tapi bergizi, dan Andi sering lembur untuk tambahan penghasilan. Namun, semua itu terasa ringan karena kami saling mendukung. Kami juga mulai merencanakan keluarga kecil kami. Kita coba program hamil, yuk, usul Andi suatu hari.
Aku setuju, dan kami mulai mengunjungi dokter kandungan untuk konsultasi. Hasilnya, semuanya normal dari pihakku. Andi juga memeriksakan diri, tapi saat itu dia bilang hasilnya baik-baik saja. Aku tidak curiga apa-apa. Pengenalan dengan mertuaku dimulai sejak sebelum pernikahan. Bu Siti, Ibu Andi, adalah wanita berusia 50-an dengan rambut pendek yang selalu rapi, dan senyum yang hangat tapi penuh perhitungan. Saat pertama kali bertemu di Semarang, dia menyambutku dengan pelukan hangat. "Selamat datang di keluarga, Nak Rina," katanya. "Kami senang Andi memilihmu." Pak Budi lebih santai. Dia banyak bercanda dan menceritakan kisah masa kecil Andi. Tapi Bu Siti, dia selalu punya komentar. Saat aku membantu di dapur, dia bilang, "Masakannya enak, tapi kurang garam sedikit, ya." Aku tersenyum, menganggap itu saran biasa. Setelah menikah, kami sering mengunjungi Semarang, terutama saat libur Lebaran atau akhir tahun. Di sana, aku bertemu dengan keluarga besar Andi, paman, bibi, sepupu-sepupu yang jumlahnya puluhan. Mereka ramah, tapi Bu Siti selalu menjadi pusat perhatian. Dia mengatur segala acara keluarga, dari menu makan hingga permainan anak-anak. Awalnya, aku merasa nyaman. Bu Siti sering memuji penampilanku. "Rina cantik sekali hari ini." Tapi lambat laun, aku mulai merasakan sifat kritisnya. Suatu hari, saat kami berkumpul di rumah mertua, Bu Siti bertanya, "Sudah berapa bulan menikah, ya? Kok belum ada kabar baik?" Aku tersenyum canggung. "Belum, Bu. Kami masih santai." Dia menggeleng. "Jangan santai-santai, Nak. Usia Andi sudah 27. Harus segera punya cucu. Kalau nanti telat, susah." Andi tertawa. "Tenang, Bu. Kami lagi usaha." Tapi aku merasakan sedikit tekanan di dada. Itu baru awal, pikirku. Beberapa bulan kemudian, saat kami pulang lagi, Bu Siti mulai lebih vokal. Saat aku membantu mencuci piring, dia bilang, "Rina, kamu makan yang bergizi, ya? Jangan kurus-kurus begini. Nanti susah hamil." Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Apakah dia sudah mulai menilai aku? Pak Budi mencoba menenangkan. "Sudah, Bu. Biarkan anak-anak menikmati dulu." Tapi Bu Siti tak henti-hentinya. Di depan keluarga besar, dia pernah bercanda. "Andi, kalau Rina belum hamil, mungkin perlu obat-obatan tradisional." Semua tertawa, termasuk Andi. Tapi aku merasa ada duri di balik kata-katanya. Aku mencoba mengabaikannya. Kehidupan kami di Jakarta masih indah. Kami pergi ke bioskop, piknik di akhir pekan, dan bahkan mulai menabung untuk rumah impian. Andi selalu bilang, "Kita bangun keluarga yang bahagia, Rin. Anak atau tidak, yang penting kita bersama." Aku setuju, tapi rahasia kecil mulai muncul. Saat kami kembali ke dokter, Andi bilang hasil pemeriksaannya menunjukkan ada masalah kecil, tapi dia yakin bisa diatasi. "Jangan khawatir," katanya. Aku percaya, dan kami terus berusaha. Tahun pertama pernikahan berlalu dengan cepat. Kami merayakannya dengan makan malam romantis di restoran sederhana. Tahun depan, semoga ada bayi kecil di antara kita, harapku. Andi mengangguk. Matanya penuh cinta. Tapi di balik itu, tekanan dari Bu Siti mulai terasa lebih nyata. Setiap telepon, dia selalu bertanya, "Sudah hamil belum?" Aku mulai merasa lelah menjawab, "Belum, Bu." Suatu akhir pekan, kami diundang ke acara ulang tahun sepupu Andi di Semarang. Di sana, Bu Siti memperkenalkanku pada kerabatnya dengan bangga. Tapi kemudian dia bilang, "Rina ini calon ibu yang baik. Tinggal nunggu cucu saja." Semua tersenyum, tapi aku merasakan tatapan mereka seolah menunggu sesuatu dari aku. Andi memegang tanganku di bawah meja, seolah tahu aku mulai tidak nyaman. Malam itu, di kamar tamu rumah mertua, aku bertanya pada Andi, "Kenapa Bu Siti selalu bahas anak, sih?" Dia menghela napas. "Maaf, Rin. Ibu memang begitu."
Dia cuma ingin cucu cepat. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku mulai merasa ada awan gelap di atas harapan kami. Tapi aku tetap optimis. Ini baru awal, pikirku. Semua akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan kami terus menjalani rutinitas. Aku semakin sibuk di klinik, menangani pasien dengan masalah rumah tangga yang mirip dengan yang aku rasakan, tekanan dari keluarga besar. Itu membuatku lebih kuat, lebih sabar. Andi juga semakin dekat denganku. Kami sering berdiskusi tentang masa depan. Kalau nanti punya anak, kita ajarin dia mandiri seperti kita, katanya. Aku tersenyum, membayangkan itu. Tapi sifat kritis Bu Siti semakin terlihat. Saat lebaran tahun pertama, di depan keluarga besar, dia bilang, "Rina, kamu harus rajin minum jamu, biar cepat hamil." Aku tersenyum paksa, tapi hati mulai terluka. Andi membelaku, "Bu, kami lagi usaha." Tapi Bu Siti melanjutkan, "Usaha saja tidak cukup, harus doa dan ikhtiar." Keluarga lain mengangguk setuju, dan aku merasa seperti dihakimi. Aku pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Kehidupan pernikahan yang penuh harapan mulai terasa sedikit berat. Tapi aku yakin, ini hanya ujian kecil. Rahasia besar yang nanti akan terungkap belum aku ketahui sepenuhnya. Saat itu, aku hanya fokus pada cinta kami, dan mimpi-mimpi yang masih bersinar terang. Hari itu adalah akhir pekan panjang menjelang Idul Adha, dan aku bersama Andi kembali ke Semarang untuk berkumpul dengan keluarga besar. Udara pagi terasa sejuk saat kami tiba di rumah mertuaku, sebuah bangunan 2 lantai dengan halaman luas yang selalu ramai saat acara keluarga. Aku membawa tas berisi pakaian dan beberapa oleh-oleh dari Jakarta, kue lapis legit kesukaan Pak Budi dan kain batik untuk Bu Siti. Aku ingin menyenangkan mereka, berharap kunjungan kali ini akan lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Tapi di dalam hati, aku tahu tekanan tentang kehamilan akan muncul lagi. Rumah sudah penuh sesak ketika kami tiba. Paman, bibi, sepupu, dan bahkan tetangga dekat mertuaku hadir untuk persiapan acara keluarga tahunan. Bau masakan rendang dan opor ayam tercium dari dapur. Tempat Bu Siti memimpin seperti seorang jenderal. Dia mengenakan daster batik dengan celemek. Rambutnya tersisir rapi, dan suaranya terdengar lantang mengatur para asisten rumah tangga. "Rina, Andi, akhirnya datang," serunya saat melihat kami di pintu. Aku tersenyum dan memeluknya, mencium tangannya seperti kebiasaan. "Iya, Bu. Maaf agak telat. Tadi macet di tol," kataku. Bu Siti mengangguk, tapi matanya seolah menilai penampilanku dari atas ke bawah. Acara keluarga dimulai dengan makan siang bersama di ruang makan besar. Meja panjang dipenuhi hidangan, sate kambing, gulai, dan aneka kue tradisional. Aku duduk di samping Andi, berusaha menikmati suasana. Sepupu Andi, Rika, yang baru saja melahirkan anak keduanya, menjadi pusat perhatian. "Lihat ini, bayi Rika sudah besar," kata Bibi Ani, adik Bu Siti, sambil menggendong bayi mungil itu. Semua orang tersenyum, dan Bu Siti menimpali. "Iya, Rika ini cepat sekali kasih cucu. Anak kedua sudah lahir, padahal baru 3 tahun menikah." Aku merasakan tatapan Bu Siti melirikku sekilas. Aku menunduk, menyibukkan diri dengan piringku, berharap percakapan beralih. Tapi harapanku sia-sia. Saat makan selesai dan kami berkumpul di ruang keluarga, Bu Siti memulai lagi. "Rina, kamu sudah minum jamu yang ibu kasih terakhir kali?" Tanyanya di depan semua orang. Aku tersenyum kaku. "Sudah, Bu. Tapi rasanya agak pahit. Jadi cuma sesekali." Dia menggeleng. "Harus rajin, Nak. Kalau mau cepat hamil, harus disiplin. Ibu dulu minum jamu setiap hari, makanya Andi lahir setahun setelah menikah." Beberapa bibi tertawa kecil, dan aku merasa wajahku memanas. Andi memegang tanganku di bawah meja, tapi dia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Malam itu, acara keluarga berlanjut dengan arisan dan obrolan santai. Aku membantu di dapur, mencuci piring bersama Rika dan beberapa sepupu lainnya. "Rika," dengan nada ramah tapi penuh rasa ingin tahu,
bertanya. Kak Rina, kalian sudah coba program hamil? Aku dulu ke dokter spesialis. Loh, biar cepat. Aku mengangguk. Sudah, kok. Kami sedang usaha. Dia tersenyum. Tapi ada nada di suaranya yang membuatku merasa dihakimi. Oh, bagus. Soalnya tante-tante di sini sudah pada nanya. Kapan Andi punya anak? Aku hanya tersenyum tipis. Mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti. Keesokan harinya, tekanan semakin terasa. Saat sarapan, Bu Siti membawa topik yang sama di depan keluarga besar. Rina, kamu sudah coba ke dokter yang ibu sarankan? Dokter di Semarang itu bagus. Banyak yang berhasil hamil setelah konsultasi. Aku menjawab dengan hati-hati. Kami sudah ke dokter di Jakarta, Bu. Kata dokter, semuanya normal. Bu Siti mengangguk, tapi dengan ekspresi yang seolah tidak puas. Normal saja tidak cukup. Nak, harus ada usaha ekstra. Kamu makan apa sehari-hari? Jangan-jangan kurang gizi. Aku merasa seperti disudutkan. Andi, yang duduk di seberangku, akhirnya angkat bicara. Bu, kami sedang usaha. Sabun aja dulu. Ya. Tapi nada Bu Siti tetap tegas. Ibu cuma khawatir, Andi, kalau terlalu lama, nanti susah. Aku mencoba fokus pada hal lain, membantu menyiapkan makanan untuk acara kurban esok hari. Tapi di setiap sudut rumah, bisik-bisik tentang kehamilanku terdengar. Bibi Ani berbisik pada Bibi Wulan. Rina belum hamil juga, ya? Padahal sudah 2 tahun menikah. Bibi Wulan menjawab, mungkin dia terlalu sibuk kerja. Wanita karir kan susah hamil. Aku mendengarnya dari dapur, dan dadaku terasa sesak. Aku ingin membela diri. Tapi apa yang bisa kukatakan? Aku sendiri tidak tahu kenapa kami belum dikaruniai anak. Sore itu, saat aku dan Andi berjalan-jalan di halaman rumah, aku akhirnya mengungkapkan perasaanku. Andi, aku capek dengar pertanyaan soal anak terus. Apa aku harus bilang ke semua orang kalau kita sedang usaha? Andi menghela napas. Maaf, Rin. Ibu memang begitu. Dia cuma pengen cucu. Aku akan coba bicara sama dia. Aku mengangguk. Tapi hatiku masih berat. Aku tahu Andi menyayangiku. Tapi diamnya di depan keluarga membuatku merasa sendirian. Malam sebelum acara kurban, keluarga besar berkumpul untuk doa bersama. Setelah doa, Bu Siti memimpin pembicaraan. Besok kita potong 3 ekor kambing. Semoga berkah untuk keluarga kita, terutama untuk yang belum punya momongan, katanya sambil menatapku. Semua orang diam, dan aku merasa seperti sorotan lampu tertuju padaku. Aku hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati, aku ingin menangis. Andi memegang tanganku erat, tapi kali ini aku merasa itu tidak cukup. Hari kurban berlangsung meriah. Aku sibuk membantu membagikan daging kepada tetangga, berusaha menyembunyikan perasaanku. Tapi di sela-sela kesibukan, aku mendengar lagi bisik-bisik dari sepupu Andi yang lain. Kak Rina kok belum hamil, ya? Apa dia nggak cocok sama Kak Andi? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata itu seperti jarum yang menusuk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang salah? Apakah aku kurang berusaha? Tapi hasil pemeriksaan dokter jelas, aku sehat. Lalu mengapa kami belum juga dikaruniai anak? Saat kami bersiap pulang ke Jakarta, Bu Siti menarikku ke samping. Rina, ibu kasih ini, katanya sambil menyerahkan sekotak jamu tradisional. Minum tiap hari. Ya, ibu ingin cepat gendong cucu. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa dingin. Aku ingin bilang bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku sudah ke dokter, bahwa aku bukan masalahnya. Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, Bu. Di dalam mobil, menuju Jakarta, aku diam. Andi mencoba menghibur. Jangan dengar kata ibu terus, Rin. Kita jalani saja. Tapi aku tahu, tekanan ini baru permulaan. Di Jakarta, aku kembali ke rutinitas. Pagi-pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Andi, lalu berangkat ke klinik.
Pekerjaanku sebagai konselor membuatku bertemu banyak pasien dengan masalah rumah tangga. Ada yang bercerita tentang tekanan mertua, ada yang mengeluh tentang ekspektasi keluarga. Aku mendengarkan dengan sabar, tapi setiap cerita mereka seperti cermin dari hidupku sendiri. Aku mulai merasa terjebak di antara harapan Andi, tekanan Bu Siti, dan keinginanku sendiri untuk membuktikan bahwa aku bukan penyebabnya. Satu malam, saat kami duduk di balkon apartemen, aku bertanya pada Andi, "Kamu yakin hasil pemeriksaanmu baik-baik saja?" Dia mengangguk. "Iya, Rin. Dokter bilang cuma perlu waktu." Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuatku ragu. Aku tidak tahu saat itu bahwa rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap, dan tekanan dari keluarga besar hanyalah awal dari badai yang akan datang. Di klinik, aku mulai mencari informasi tentang kesuburan. Aku membaca jurnal, berkonsultasi dengan dokter teman, dan bahkan mencoba diet khusus yang katanya bisa meningkatkan peluang hamil. Tapi setiap kali aku pulang ke Semarang, pertanyaan dan sindiran itu kembali. "Rina, kamu sudah coba akupunktur?" kata Bibi Ani suatu hari. "Atau ke dukun, mungkin?" tambah Bibi Wulan sambil tertawa. Aku tersenyum. Tapi hatiku perih. Aku mulai merasa seperti orang asing di keluarga besar itu. Seolah aku hanya diterima jika bisa memberikan cucu. Tekanan itu tidak hanya datang dari Bu Siti. Sepupu-sepupu Andi, yang sebagian besar sudah punya anak, sering membandingkan kehidupan mereka denganku. "Kak, punya anak itu seru. Loh, kamu harus buruan," kata Rika suatu kali. Aku ingin menjawab bahwa aku juga ingin, bahwa aku sudah berusaha, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan luka yang semakin dalam. Saat kami kembali ke Jakarta setelah libur Idul Adha, aku merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Aku ingin menikmati pernikahanku, tapi bayang-bayang pertanyaan tentang anak terus menghantuiku. Aku tahu aku harus kuat. Tapi aku juga mulai merasa bahwa aku tidak bisa terus diam. Di dalam hati, aku mulai merencanakan untuk menghadapi tekanan ini, meski aku belum tahu caranya. Yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkan diriku terus dihakimi atas sesuatu yang bukan salahku. Hari itu adalah Senin pagi yang sibuk di klinik. Aku duduk di ruang konselor, mendengarkan cerita seorang pasien tentang konflik dengan suaminya. Tapi pikiranku melayang. Tidak sepenuhnya fokus. 2 minggu telah berlalu sejak kunjungan kami ke Semarang untuk Idul Adha, dan sindiran Bu Siti serta keluarga besar masih bergema di kepalaku. Setiap kata mereka, tentang jamu, akupunktur, atau kegagalanku untuk hamil, meninggalkan luka kecil yang kini terasa semakin dalam. Aku mencoba menepisnya, tapi ada sesuatu yang menggangguku lebih dari sekadar tekanan itu, keraguan tentang Andi. Malam sebelumnya, saat kami duduk di ruang tamu apartemen kami, aku bertanya lagi soal hasil pemeriksaan kesehatannya. "Andi, kamu yakin dokter bilang semuanya baik-baik saja?" tanyaku hati-hati, sambil mengaduk teh di cangkirku. Dia menoleh dari laptopnya, matanya sedikit menghindar. "Iya, Rin. Sudah kubilang, kan? Cuma perlu waktu." Nadanya terdengar biasa. Tapi ada getar kecil yang membuatku curiga. Aku tidak menekannya lebih jauh. Tapi benih keraguan itu mulai tumbuh. Aku tahu hasil pemeriksaanku sendiri. Dokter bilang aku sehat, ovulasiku normal, dan tidak ada masalah dari pihakku. Lalu, mengapa setelah 2 tahun menikah, kami masih belum dikaruniai anak? Hari itu, setelah sesi dengan pasien terakhir, aku memutuskan untuk mencari jawaban. Klinik tempatku bekerja memiliki akses ke dokter spesialis, termasuk dokter andrologi yang menangani kesehatan reproduksi pria. Aku mengenal Dr. Hasan, seorang dokter senior yang ramah dan sering memberi saran untuk pasienku. Dengan hati berdebar, aku mengetuk pintu ruangannya di sela waktu istirahat. "Dok, boleh konsultasi sebentar?" tanyaku. Dia tersenyum, mengangguk, dan mempersilahkanku masuk. Aku tidak langsung menyebut nama Andi. Aku hanya bertanya secara umum tentang penyebab sulit hamil. "Dok, kalau dari pihak wanita sudah diperiksa dan normal, apa yang biasanya jadi penyebab dari pihak pria?"
Dokter Hasan menjelaskan dengan sabar tentang berbagai kemungkinan, jumlah sperma yang rendah, motilitas yang buruk, atau bahkan faktor genetik. Tapi, tambahnya, banyak pasangan yang tidak jujur soal hasil pemeriksaan mereka. Kadang pria merasa malu mengakui masalahnya, jadi mereka bilang semuanya normal. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Aku tersenyum kaku, berterima kasih, dan keluar dari ruangannya dengan pikiran berkecamuk. Malam itu, aku menunggu Andi pulang dari kantor. Dia masuk dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum saat melihatku. "Rin, apa kabar? Hari ini sibuk?" Tanyanya sambil mencium keningku. Aku mengangguk, lalu dengan hati-hati membuka topik. "Andi, aku tadi ngobrol sama dokter di klinik. Katanya, kalau salah satu pihak punya masalah, itu bisa bikin susah hamil. Kamu, beneran sudah cek semua, kan?" Kali ini, Andi tidak langsung menjawab. Dia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Rin, aku sudah bilang, kan? Aku baik-baik saja. Mungkin kita cuma kurang sabun." Tapi matanya tidak bertemu dengan mataku, dan itu membuatku semakin curiga. Beberapa hari kemudian, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memeriksa dokumen di laci meja Andi. Aku bukan tipe istri yang suka mengintip barang pribadi suami, tapi tekanan dari keluarga besar dan keraguan yang terus membesar mendorongku. Di antara tumpukan kertas proyek konstruksinya, aku menemukan map kecil bertuliskan, "Hasil lab." Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Di dalamnya, ada laporan dari laboratorium yang kami kunjungi setahun lalu. Aku membaca dengan mata buram. Azoospermia. Tidak ditemukan sperma dalam sampel. Dunia seolah berhenti berputar. Andi mandul. Dia tahu, tapi tidak pernah bilang padaku. Aku duduk di lantai. Dokumen itu masih di tanganku. Aku merasa campur aduk. Marah, sedih, dan bingung. Mengapa Andi menyembunyikan ini? Apakah dia malu? Atau takut aku akan meninggalkannya? Aku ingin menangis. Tapi air mataku kering. Yang ada hanyalah kebingungan. Aku mencintai Andi, dan rahasia ini tidak mengubah perasaanku padanya. Tapi kebohongannya, diamnya selama ini, membuatku merasa dikhianati. Dan yang paling menyakitkan adalah aku telah menanggung hinaan dari Bu Siti dan keluarga besar. Padahal masalahnya bukan padaku. Malam itu, saat Andi pulang, aku tidak langsung menghadapinya. Aku menyimpan dokumen itu kembali ke tempatnya dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Makan malam apa, Rin?" Tanyanya sambil membuka tudung saji. "Soto ayam," jawabku singkat, berusaha tersenyum. Tapi di dalam hati, aku berjuang dengan keputusan besar. Apakah aku harus mengungkap bahwa aku tahu rahasianya, atau menyimpannya demi menjaga pernikahan kami? Aku memilih yang kedua, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak ingin menyakiti Andi, dan aku tahu betapa beratnya baginya untuk mengakui kebenaran ini, terutama di hadapan keluarganya yang begitu mengharapkan cucu. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Di klinik, aku tetap profesional, mendengarkan keluh kesah pasien dengan sabar. Tapi setiap kali ada pasien yang bercerita tentang tekanan keluarga soal anak, aku merasa seperti melihat cerminan diriku sendiri. Aku mulai memahami mengapa Andi memilih diam. Budaya kami sering menyalahkan wanita atas masalah keturunan, dan dia mungkin ingin melindungiku dari stigma itu. Tapi diamnya justru membuatku jadi sasaran hinaan. Satu malam, saat kami berkunjung ke Semarang lagi untuk ulang tahun Pak Budi, tekanan itu kembali muncul. Di meja makan, Bu Siti memulai lagi. "Rina, kamu sudah coba ke dokter yang ibu sarankan? Atau ke dukun di Solo?" Katanya ampuh. Aku menggigit bibir, menahan diri. "Belum, Bu. Kami masih coba cara alami," jawabku. Bu Siti menggeleng. "Kamu harus lebih serius, Nak. Andi anak tunggal. Kami cuma punya dia untuk lanjutkan keturunan." Aku melirik Andi, berharap dia membelaku, tapi dia hanya menunduk, menyendok makanannya. Dadaku terasa sesak. Setelah makan malam, saat aku membantu mencuci piring, Bibi Ani mendekat. "Rina,
Kamu jangan tersinggung, ya? Kak Siti cuma pengen cucu. Dia bilang kamu harus lebih rajin ke dokter. Aku tersenyum kaku. Iya, Bibi. Aku mengerti. Tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Bukan aku yang bermasalah. Aku ingin mengatakan bahwa Andi yang mandul. Bahwa aku telah menanggung hinaan demi melindungi rahasianya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, mengungkap kebenaran sekarang hanya akan memicu konflik besar. Dan aku belum siap. Di kamar tamu malam itu, aku tidak bisa tidur. Andi sudah terlelap di sampingku. Tapi pikiranku berputar-putar. Aku membayangkan berbagai skenario. Apa yang akan terjadi jika aku mengungkap rahasia ini? Akankah Bu Siti berhenti menyalahkanku? Atau justru keluarga besar akan menyalahkan Andi, membuatnya merasa lebih rendah? Aku mencintai Andi, dan aku tahu dia juga mencintaiku. Tapi rahasia ini seperti dinding tak terlihat di antara kami, dan tekanan dari keluarga besar membuat dinding itu semakin tebal. Aku mulai mencari solusi. Aku membaca tentang adopsi, fertilisasi in vitro, dan bahkan donor sperma. Tapi setiap opsi terasa berat. Aku tahu Andi tidak akan mudah menerima ide-ide itu, apalagi dengan tekanan dari keluarganya. Aku juga berpikir untuk bicara langsung dengannya, memintanya jujur. Tapi setiap kali aku ingin memulai, kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Aku takut menyakitinya, takut merusak pernikahan kami. Di klinik, aku mulai mencurahkan perasaanku pada seorang rekan, Maya, yang juga konselor. Tanpa menyebut detail, aku bercerita tentang tekanan dari mertua dan perasaan terjebakku. Rina, kamu tidak bisa terus menyimpan ini sendirian, katanya. Kalau ada rahasia dalam pernikahan, itu harus dibicarakan. Kalau tidak, itu akan jadi bom waktu. Aku tahu dia benar, tapi aku belum punya keberanian. Malam-malam berikutnya, aku mulai bermimpi buruk. Dalam salah satu mimpi, aku berdiri di tengah ruangan penuh keluarga besar, dan mereka semua menunjukku sambil tertawa. Rina tidak bisa kasih anak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik Andi yang masih tidur, dan aku merasa semakin sendirian. Aku ingin marah padanya, tapi aku juga ingin memeluknya. Konflik batin ini membuatku lelah. Di akhir pekan, kami kembali ke Jakarta. Di perjalanan, aku menatap keluar jendela mobil, memikirkan rahasia yang kujaga. Aku tahu aku tidak bisa terus diam. Tapi aku juga tahu, mengungkap kebenaran akan mengubah segalanya. Bukan hanya hubunganku dengan Andi, tapi juga dengan keluarga besar. Aku memutuskan untuk menunggu, mencari waktu yang tepat. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa bahwa tekanan ini tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Dan aku, entah bagaimana, harus menemukan kekuatan untuk menghadapinya. Hari itu adalah puncak dari semua tekanan yang telah kurasakan selama 2 tahun terakhir. Kami kembali ke Semarang untuk acara reuni keluarga tahunan. Sebuah tradisi besar di keluarga Andi yang selalu diadakan dengan meriah. Rumah mertuaku dihias dengan lampu-lampu kecil. Meja-meja panjang dipenuhi makanan, dan puluhan kerabat dari berbagai kota berdatangan. Aku mengenakan kebaya biru muda yang sengaja kupilih untuk terlihat sopan, berharap bisa menyenangkan Bu Siti. Tapi di dalam hati, aku sudah lelah. Rahasia tentang ketidaksuburan Andi, yang kini ku tahu, terasa seperti beban berat yang kupikul sendirian. Aku ingin berteriak kepada dunia bahwa bukan aku yang bermasalah. Tapi aku masih memilih diam demi melindungi Andi. Acara dimulai dengan suasana ceria. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Para paman dan bibi saling berbagi cerita. Dan musik dangdut pelan mengalun dari speaker di sudut ruangan. Aku membantu di dapur, mengiris sayuran dan mengatur piring bersama Rika dan beberapa sepupu lainnya. Rika, seperti biasa, penuh cerita tentang anak-anaknya. Kak Rina, lihat ini. Foto anakku yang baru ulang tahun. Lucu, kan? Katanya sambil menunjukkan ponselnya. Aku tersenyum. Lucu banget, Rika. Tapi dalam hati, aku merasa ada celah kecil yang semakin lebar di antara kami. Dia tidak tahu betapa setiap cerita tentang anak-anaknya seperti mengingatkanku pada kegagalanku di mata keluarga besar.
Saat makan malam, kami semua berkumpul di ruang makan besar. Meja dipenuhi hidangan favorit keluarga, ayam bakar, soto, dan aneka kue tradisional. Bu Siti, sebagai tuan rumah, duduk di ujung meja, mengatur segalanya dengan penuh wibawa. Aku duduk di samping Andi, berusaha menikmati suasana meski dadaku terasa sesak. Percakapan awalnya ringan, tentang bisnis Pak Budi yang semakin maju, rencana liburan Bibi Ani, dan kelahiran cucu baru dari sepupu lain. Tapi, seperti yang sudah kuduga, topik itu akhirnya muncul. "Rina, sudah ke dokter lagi belum?" Tanya Bu Siti tiba-tiba. Suaranya cukup keras hingga semua orang di meja menoleh. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Sudah, Bu. Kami masih usaha." Jawabku dengan nada yang kuharap terdengar sopan. Bu Siti menggeleng. "Usaha saja tidak cukup, Nak. Kamu harus serius. Ibu dengar ada dokter bagus di Surabaya, spesialis kesuburan. Kalau mau, Ibu bisa antar." Aku merasa wajahku memanas. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa mendengar bisik-bisik kecil dari sepupu-sepupu di ujung meja. Andi memegang tanganku di bawah meja, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku menoleh padanya, berharap dia akan membelaku, tapi dia hanya menunduk, menyendok makanannya. Dadaku semakin sesak. "Ibu, kami sudah konsultasi dengan dokter di Jakarta. Semuanya baik-baik saja," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Tapi Bu Siti tidak berhenti. "Baik-baik saja. Tapi kenapa belum hamil? 2 tahun bukan waktu sebentar. Rina, Andi anak tunggal. Kamu tahu kan betapa pentingnya keturunan untuk kami." Nada suaranya tajam, seperti pisau yang menusuk tepat di hatiku. Ruangan terasa hening sejenak. Aku bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari Bibi Ani, Bibi Wulan, dan sepupu-sepupu lainnya. Rika mencoba meringankan suasana. "Bu, mungkin Kak Rina dan Kak Andi lagi santai dulu. Kan masih muda." Tapi Bu Siti melambaikan tangan. "Santai? Umur Andi sudah 29. Rika, kalau terlalu santai, nanti terlambat. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk mereka." Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tapi nadanya penuh penghakiman. Aku merasa seperti disudutkan di depan seluruh keluarga. Aku ingin berteriak, ingin bilang bahwa bukan aku yang bermasalah, bahwa Andi yang mandul, bahwa aku telah menanggung hinaan ini demi melindunginya. Tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokanku. Aku hanya tersenyum kaku, menunduk, dan berpura-pura sibuk dengan makananku. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti orang asing di tengah keluarga ini. Setiap tawa, setiap cerita tentang anak dan cucu, terasa seperti cemoohan yang ditujukan padaku. Setelah makan malam, acara berlanjut dengan sesi foto keluarga. Bu Siti sibuk mengatur semua orang untuk berdiri sesuai posisi yang dia inginkan. "Rina, kamu berdiri di sini, di samping Andi. Biakek aja, biar kelihatan serasi," katanya. Aku mematuhi, tapi hatiku perih. Saat kamera berkedip, aku merasa seperti aktris yang memainkan peran bahagia, padahal di dalam aku hancur. Andi mencoba menghiburku, berbisik. "Jangan dengar ibu, Rin. Kita tahu apa yang kita lakukan." Tapi kata-katanya terasa kosong. Mengapa dia tidak membelaku di depan semua orang? Mengapa dia membiarkanku menanggung ini sendirian? Malam itu, saat kami semua berkumpul di ruang keluarga untuk minum teh dan mengobrol, puncak hinaan itu terjadi. Bu Siti, dengan nada yang seolah bercanda tapi penuh makna, berkata di depan semua orang, "Rina, ibu dengar ada tetangga yang akhirnya hamil setelah ganti istri. Mungkin Andi harus coba itu kalau kamu nggak bisa kasih cucu." Tawa meledak dari beberapa paman dan bibi, tapi bagiku, kata-kata itu seperti tamparan. Aku mematung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wajahku terasa panas, dan air mata hampir saja tumpah. Aku menoleh ke Andi, berharap dia akan berkata sesuatu, apa saja, untuk membelaku. Tapi dia hanya tertawa kecil, seperti mencoba meredakan suasana, dan berkata, "Ibu, jangan bercanda gitu, dong.
Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri, meminta izin ke kamar kecil, dan berlari ke kamar tamu di lantai atas. Di sana, aku mengunci pintu dan menangis. Air mataku akhirnya tumpah, membanjiri wajahku. Aku merasa dipermalukan, dihakimi, dan ditinggalkan. Aku tahu rahasia Andi, tapi aku memilih diam demi melindunginya. Tapi sekarang, setelah hinaan terbuka ini, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menanggung ini? Aku mencintai Andi, tapi diamnya malam ini terasa seperti pengkhianatan. Setelah beberapa menit, Andi mengetuk pintu. "Rin, kamu kenapa? Buka pintunya, dong," katanya dengan nada cemas. Aku menghapus air mataku, membuka pintu, dan berusaha tersenyum. "Nggak apa-apa, cuma capek." "Bohongku." Dia memelukku. "Maaf, ya, kalau ibu kelewatan. Aku akan bicara sama dia." Tapi aku tahu, bicara tidak akan cukup. Bu Siti sudah terlalu jauh, dan keluarga besar sudah terlanjur melihatku sebagai kegagalan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Andi, mendengar napasnya yang teratur, tapi pikiranku kacau. Aku membayangkan wajah Bu Siti saat mengucapkan kata-kata itu, tawa para kerabat, dan diamnya Andi. Aku merasa sendirian, terisolasi di tengah keluarga yang seharusnya menjadi rumahku. Rahasia yang kusimpan tentang Andi terasa semakin berat. Aku ingin mengungkapkannya, ingin membela diri, tapi aku tahu itu akan menghancurkan Andi. Dan aku tidak ingin menyakitinya, meski dia telah menyakitiku dengan diamnya. Keesokan harinya, aku berusaha bertindak normal. Aku membantu membersihkan sisa acara, tersenyum pada semua orang, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali Bu Siti lewat, aku merasa dadaku sesak. Dia tidak meminta maaf, malah bertanya lagi. "Rina, kamu minum jamu yang ibu kasih, kan?" Aku hanya mengangguk, tidak ingin memulai konflik. Tapi di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi ini, meski aku belum tahu bagaimana. Saat kami kembali ke Jakarta, aku diam di dalam mobil. Andi mencoba mengajakku bicara. "Rin, kamu marah, ya? Aku tahu ibu kelewatan, tapi dia nggak bermaksud jahat." Aku menoleh padanya. "Andi, kamu tahu betapa sakitnya kata-kata itu. Kenapa kamu diam saja?" Dia terdiam, lalu berkata pelan. "Aku nggak mau bikin suasana tambah panas. Aku akan bicara sama ibu nanti." Tapi aku tahu, bicara tidak akan mengubah apa-apa. Bu Siti tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, atau sampai kebenaran terungkap. Di apartemen, aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku merasa seperti berada di persimpangan. Aku bisa terus diam, menanggung hinaan demi melindungi Andi. Atau aku bisa berbicara, mengungkap rahasia yang telah menghantui pernikahan kami. Tapi setiap opsi terasa berat. Aku mencintai Andi, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penghakiman ini. Malam itu, aku memutuskan untuk mulai mencari kekuatan, untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang, meski aku belum tahu kapan atau bagaimana. Kembali ke Jakarta setelah reuni keluarga di Semarang terasa seperti melarikan diri dari medan perang. Tapi luka-lukanya tetap menempel di hatiku. Hinaan Bu Siti di depan keluarga besar, candaannya tentang Andi yang mungkin perlu ganti istri, masih bergema di kepalaku. Aku mencoba fokus pada rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Andi, berangkat ke klinik, dan mendengarkan cerita pasien. Tapi setiap kali aku sendiri, pikiranku kembali ke malam itu, ketawa para kerabat, kediamnya Andi, dan ke rahasia besar yang kusimpan, bahwa Andilah yang mandul, bukan aku. Hari-hari setelah kepulangan kami terasa berat. Aku mulai merasa terisolasi, tidak hanya dari keluarga besar Andi, tapi juga dari kehidupan yang dulu kuyakini penuh harapan. Apartemen kecil kami, yang dulu terasa hangat dengan tawa dan mimpi bersama, kini sering terasa hening. Andi berusaha bersikap seperti biasa,
mengajakku makan malam di luar atau menonton film di akhir pekan. Rin, kita ke bioskop, yuk. Ada film baru yang kayaknya seru. Ajaknya suatu malam. Aku tersenyum dan mengangguk, tapi di dalam hati, aku merasa ada dinding tak terlihat di antara kami. Aku ingin bicara tentang rahasia yang kutahu, tapi setiap kali kata-kata itu hampir keluar, aku teringat betapa Andi akan terluka jika kebenaran itu terungkap. Di klinik, pekerjaanku sebagai konselor menjadi pelarian sekaligus pengingat. Setiap pasien yang datang dengan keluhan tentang tekanan keluarga besar membuatku merasa seperti melihat cerminan diriku sendiri. Ada seorang pasien, Ibu Sari, yang bercerita tentang mertuanya yang terus menyalahkannya karena belum hamil. Mereka bilang saya tidak becus jadi istri, katanya sambil menangis. Aku mendengarkan dengan sabar, memberi saran tentang komunikasi dan batasan, tapi dalam hati, aku merasa munafik. Bagaimana aku bisa menasihati orang lain untuk kuat, sementara aku sendiri terpuruk dalam tekanan yang sama? Tekanan dari keluarga besar tidak berhenti meski aku sudah kembali ke Jakarta. Bu Siti mulai mengirimi pesan WhatsApp, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Rina, kamu sudah coba ke dokter yang ibu sarankan? Ibu dengar ada klinik bagus di Jakarta. Katanya banyak yang berhasil hamil, tulisnya suatu pagi. Aku menatap layar ponsel, jari-jariku gemetar. Aku ingin menjawab bahwa aku bukan masalahnya, bahwa aku sudah diperiksa dan sehat, tapi aku hanya membalas. Terima kasih, Bu. Kami sedang usaha. Pesan itu terasa seperti kebohongan kecil yang semakin menumpuk. Bukan hanya Bu Siti, Bibi Ani, adiknya, juga mulai ikut campur. Suatu hari, dia meneleponku. Rina, kamu jangan tersinggung, ya? Kak Siti cuma khawatir. Dia bilang Andi anak tunggal. Jadi dia pengen cepat gendong cucu. Kamu sudah coba aku puntur? Atau ke dukun di Bogor? Aku menghela napas, berusaha tetap sopan. Belum, Bibi. Kami sedang coba cara dokter. Dia tertawa kecil. Ya, kalau dokter nggak berhasil, coba yang lain. Jangan menyerah, ya. Aku menutup telepon dengan perasaan lelah. Setiap saran mereka, meski mungkin bermaksud baik, terasa seperti tuduhan bahwa akulah penyebabnya. Di rumah, aku mulai menjaga jarak dari Andi, meski aku tidak bermaksud begitu. Aku masih mencintainya, tapi diamnya di malam reuni itu membuatku merasa ditinggalkan. Suatu malam, saat kami duduk di balkon dengan cangkir teh di tangan, aku akhirnya membuka suara. Andi, kamu tahu kan betapa sakitnya kata-kata ibu di reuni itu? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Rin, aku nggak mau bikin suasana tambah panas. Aku tahu ibu kelewatan, tapi dia nggak bermaksud jahat. Aku menggeleng. Andi, dia bilang kamu mungkin perlu ganti istri. Itu bukan candaan biasa. Dan kamu cuma diam. Dia terdiam. Lalu berkata pelan, "Maaf, Rin. Aku akan bicara sama ibu. Tapi aku tahu, bicara tidak akan cukup. Bu Siti bukan tipe yang mudah mengubah pikiran. Dan rahasia yang kusimpan membuatku semakin terjebak. Aku mulai mempertanyakan keputusanku untuk diam. Mengapa aku harus menanggung hinaan ini sendirian? Mengapa aku harus melindungi Andi, sementara dia tidak melindungiku di depan keluarganya? Tapi setiap kali aku ingin mengungkap kebenaran, aku teringat wajah Andi, pria yang kucintai, yang selalu berusaha membuatku bahagia meski dengan caranya yang sederhana. Aku tidak ingin menghancurkannya. Tekanan itu mulai memengaruhi hidupku sehari-hari. Di klinik, aku sering kehilangan fokus. Seorang pasien pernah bertanya, "Bu Rina, kok kelihatan capek? Apa kabar?" Aku tersenyum. "Oh, cuma kurang tidur." Tapi kenyataannya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk mulai menghantuiku. Aku berdiri di tengah ruangan penuh kerabat. Mereka menunjukku sambil tertawa. Rina tidak bisa kasih anak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdegup kencang. Andi, yang tidur di sampingku, tidak pernah tahu. Aku tidak ingin dia melihatku sekacau ini. Satu akhir pekan,
Kami diundang ke acara ulang tahun anak Rika di Semarang. Aku ingin menolak, tapi Andi bersikeras. Rin, kalau kita nggak datang, ibu bakal bilang kita sombong. Ayo, cuma sehari. Aku mengangguk, meski hatiku berat. Di acara itu, suasana awalnya ceria. Anak-anak berlarian dengan balon, dan Rika sibuk memamerkan dekorasi ulang tahun yang dia buat sendiri. Tapi, seperti biasa, Bu Siti tidak melewatkan kesempatan. Saat kami duduk bersama di meja makan, dia berkata, "Rina, lihat betapa bahagianya Rika punya anak. Kamu kapan, ya?" Nada suaranya seolah bercanda, tapi aku tahu itu sindiran. Aku tersenyum kaku. "Doain aja, Bu." Tapi di dalam hati, aku ingin menangis. Bibi Wulan menimpali. "Rina, kamu harus coba ke dokter spesialis yang di Solo. Katanya ampuh banget." Aku mengangguk, tidak ingin berdebat. Tapi saat aku bangun untuk mengambil minum, aku mendengar bisik-bisik dari meja sebelah. "Rina kok belum hamil juga? Ya? Apa dia nggak cocok sama Andi?" Kata seorang sepupu. "Mungkin dia terlalu sibuk kerja. Wanita karir gitu, susah hamil." Jawab yang lain. Aku berhenti di tempatku. Tanganku gemetar memegang gelas. Aku ingin berbalik dan berteriak. Tapi aku menahan diri dan kembali ke meja dengan wajah datar. Malam itu, di kamar tamu rumah mertua, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayanganku di cermin kecil. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku salah karena menyimpan rahasia ini? Apakah aku harus terus diam demi Andi? Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri dalam usaha untuk menjaga harmoni keluarga. Aku ingin kuat, tapi aku juga manusia. Dan tekanan ini mulai terasa seperti beban yang tidak bisa kutanggung lagi. Di Jakarta, aku mencoba mencari pelarian. Aku mendaftar kelas yoga, berharap bisa menenangkan pikiran. Tapi bahkan di sana, aku tidak bisa lepas dari bayang-bayang keluarga besar. Instruktur yoga, yang kebetulan tahu aku sudah menikah, pernah bertanya, "Sudah punya anak, Bu?" Aku tersenyum dan menggeleng. Tapi pertanyaan itu seperti garam di luka. Aku mulai merasa bahwa dunia ini terobsesi dengan anak, dan aku adalah penutup kegagalan di mata semua orang. Aku juga mulai menjauh dari teman-teman lamaku. Mereka, yang sebagian besar sudah punya anak, sering mengajakku ke acara baby shower atau ulang tahun anak mereka. Aku selalu menolak dengan alasan sibuk, tapi sebenarnya aku takut menghadapi pertanyaan yang sama. "Kapan giliranmu, Rin?" Aku merasa semakin terisolasi, seperti hidup dalam gelembung yang semakin mengecil. Satu malam, saat aku duduk sendirian di balkon, aku menulis di buku harian. Aku lelah. Aku ingin bahagia seperti dulu, tapi rahasia ini dan tekanan ini menghancurkan semuanya. Aku mencintai Andi, tapi aku juga ingin membela diriku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Aku menutup buku itu, menatap langit Jakarta yang penuh polusi. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, dihakimi dan disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku. Tapi aku juga tahu, mengungkap rahasia Andi akan mengubah segalanya, dan aku belum siap untuk menghadapi konsekuensinya. Di dalam hati, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi aku ingin mengakhiri tekanan ini. Aku ingin Bu Siti dan keluarga besar tahu bahwa aku bukan penyebabnya. Tapi aku juga ingin melakukannya dengan cara yang tidak menghancurkan Andi. Aku masih mencintainya, dan itu membuat keputusanku semakin sulit. Malam itu, aku berdoa, meminta kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang, meski aku belum tahu bentuknya. Hampir 3 tahun pernikahan berlalu, dan tekanan yang kualami dari keluarga besar Andi, terutama Bu Siti, telah mencapai puncaknya. Hinaan di acara reuni keluarga, bisik-bisik sepupu, dan sindiran terus-menerus tentang ketidakmampuanku memiliki anak membuatku merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang seharusnya kusebut rumah. Rahasia yang kusimpan, bahwa Andi yang mandul, bukan aku, terasa seperti batu besar yang menggantung di dadaku,
siap runtuh kapan saja. Aku telah berusaha sabar, menahan diri demi melindungi Andi, tapi malam-malam tanpa tidur dan luka batin yang terus bertambah membuatku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hari itu adalah awal musim hujan di Jakarta. Langit kelabu, dan suara gemericik air di jendela apartemen kami terasa seperti irama yang mencerminkan kekacauan dalam hatiku. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Andi sedang lembur di kantor, dan aku sendirian, tenggelam dalam pikiran. Buku harian di depanku penuh dengan curahan hati, tentang rasa sakitku, kemarahanku, dan kebingunganku. Baris terakhir yang kutulis malam sebelumnya berbunyi, "Aku mencintai Andi, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku harus berhenti membiarkan mereka menghakimiku." Kalimat itu terasa seperti panggilan untuk bertindak. Aku mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Hinaan Bu Siti di depan keluarga besar, diamnya Andi saat aku dipermalukan, dan bisik-bisik kerabat yang seolah menyalahkanku atas kegagalan yang bukan milikku. Aku tahu aku tidak bisa mengubah mereka, tapi aku bisa mengubah caraku menghadapi situasi ini. Aku lelah menjadi korban, lelah menyimpan rahasia yang membuatku terjebak. Aku ingin bebas, ingin membela diriku sendiri, tapi aku juga ingin melakukannya dengan cara yang tidak menghancurkan Andi. Aku mencintainya, dan meski diamnya menyakitkanku, aku tahu dia juga menderita karena rahasianya. Sore itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Maya, rekanku di klinik yang sudah seperti kakak bagiku. Kami duduk di kafe kecil dekat klinik, memesan teh hijau dan kue. Aku menceritakan semuanya, tanpa menyebut detail rahasia Andi, tentang tekanan dari Bu Siti, hinaan di reuni keluarga, dan perasaanku yang semakin terisolasi. "Maya, aku nggak tahu lagi harus apa. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri," kataku, suaraku bergetar. Maya menatapku dengan penuh empati. "Rina, kamu nggak bisa terus menyimpan ini sendirian. Kamu harus bicara sama Andi, atau setidaknya buat batasan dengan mertuamu. Kalau kamu terus diam, mereka nggak akan berhenti." Aku mengangguk, tahu dia benar. Tapi aku masih takut. "Tapi kalau aku bicara, itu bisa merusak semuanya," jawabku. Maya memegang tanganku. "Rina, pernikahan itu soal kemitraan. Kalau Andi nggak tahu apa yang kamu rasakan, dia nggak akan bisa bantu kamu. Dan kalau mertuamu terus menyakitimu, kamu harus membela diri. Kamu kuat, Rin. Aku tahu kamu bisa." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti pencerahan. Aku pulang ke apartemen dengan tekad baru. Aku akan menghadapi ini, tapi dengan cara yang bijaksana. Malam itu, saat Andi pulang, aku memutuskan untuk memulai langkah pertama. Aku menunggunya di ruang tamu, dengan lampu redup dan suasana tenang. "Andi, kita perlu bicara," kataku saat dia melepas sepatunya. Dia menatapku, alisnya sedikit terangkat. "Ada apa, Rin? Kamu kelihatan serius." Aku menghela napas, berusaha menjaga suara tetap stabil. Aku nggak tahan lagi sama tekanan dari ibu dan keluarga besar. Mereka terus menyalahkanku soal anak, dan kamu cuma diam. Andi terdiam, wajahnya menunjukkan rasa bersalah. "Rin, aku tahu ibu kelewatan. Aku sudah coba bicara sama dia. Tapi kamu tahu kan dia susah dikasih tahu." Aku menggeleng. "Andi, ini bukan cuma soal ibu. Aku merasa sendirian. Setiap kali mereka nyindir, aku yang jadi sasaran. Aku nggak tahu lagi berapa lama aku bisa tahan." Matanya memerah, dan dia mendekat, memegang tanganku. "Maaf, Rin. Aku nggak bermaksud bikin kamu merasa begitu. Aku cuma nggak mau bikin suasana tambah buruk. Aku ingin bilang tentang rahasia yang ku tahu, tentang hasil pemeriksaan yang dia sembunyikan, tapi aku menahan diri. Aku tahu saat itu bukan waktu yang tepat. Aku hanya berkata, "Andi, aku butuh kamu berdiri di sampingku. Kalau ibu nyindir lagi, aku ingin kamu membelaku." Dia mengangguk. "Aku janji, Rin. Aku akan coba." Percakapan itu memberiku sedikit kelegaan.
Tapi aku tahu itu hanya langkah kecil. Tekanan dari Bu Siti tidak akan berhenti begitu saja. Dan rahasia Andi masih menjadi bom waktu. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin mengungkap kebenaran, tapi dengan cara yang tidak menghancurkan pernikahan kami. Aku ingin Bu Siti tahu bahwa aku bukan penyebabnya. Tapi aku juga ingin melindungi Andi dari rasa malu di depan keluarganya. Itu adalah keseimbangan yang sulit. Tapi aku mulai mencari cara. Beberapa hari kemudian, kami mendapat undangan untuk acara keluarga lain di Semarang. Pernikahan sepupu Andi, Dika. Aku awalnya ingin menolak. Tapi aku tahu menolak hanya akan memicu komentar baru dari Bu Siti. "Rin, kita harus datang. Ini acara penting," kata Andi. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku mempersiapkan diri. Aku tahu acara ini akan menjadi kesempatan lain bagi Bu Siti untuk menyindirku. Tapi aku juga mulai berpikir bahwa ini bisa jadi momen untuk mengubah segalanya. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin membela diriku sendiri, dan mungkin saatnya tiba untuk membiarkan kebenaran berbicara. Di klinik, aku mulai mencari saran dari literatur psikologi tentang cara menghadapi konflik keluarga. Aku membaca tentang komunikasi asertif, tentang menetapkan batasan, dan tentang menghadapi stigma sosial. Aku juga berbicara dengan Dr. Hasan, dokter andrologi di klinik, untuk memahami lebih banyak tentang azoospermia, kondisi Andi. "Bu Rina, ini bukan akhir dunia," katanya. "Ada banyak opsi, seperti donor sperma atau adopsi. Tapi yang paling penting, pasangan harus terbuka satu sama lain." Aku mengangguk, tahu bahwa keberanian untuk jujur adalah langkah pertama. Aku juga mulai menulis rencana di buku harianku. Aku membuat daftar langkah. Pertama, bicara dengan Andi lagi, memintanya untuk jujur tentang kondisinya. Kedua, menetapkan batasan dengan Bu Siti, mungkin dengan cara yang sopan tapi tegas. Dan ketiga, jika tekanan tidak berhenti, aku akan mengungkap kebenaran di depan keluarga besar, tapi dengan cara yang terkontrol, sehingga Andi tidak merasa dihakimi. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku merasa tekadku semakin kuat. Malam sebelum kami berangkat ke Semarang untuk pernikahan Dika, aku duduk di balkon, menatap langit yang kini cerah setelah hujan reda. Aku menulis di buku harian, "Ini titik balikku. Aku nggak mau lagi jadi penutup kesalahan yang bukan milikku. Aku akan menghadapi ini, demi diriku sendiri dan demi pernikahanku." Aku tahu perjalanan ke Semarang kali ini akan berbeda. Aku tidak lagi ingin bersembunyi di balik senyum palsu. Aku ingin menjadi Rina yang kuat, yang bisa membela dirinya sendiri tanpa kehilangan cinta untuk Andi. Di dalam hati, aku juga berdoa. Aku meminta kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Apakah itu pertengkaran, air mata, atau kebenaran yang akhirnya terungkap. Aku tahu aku tidak bisa terus menyimpan rahasia ini sendirian. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus melakukannya dengan hati-hati, dengan cinta, dan dengan keberanian yang selama ini kukira tidak kumiliki. Malam itu, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut melangkah. Hari pernikahan Dika, sepupu Andi, akhirnya tiba. Rumah mertuaku di Semarang kembali dipenuhi keramaian. Lampu-lampu hias berkelap-kelip di halaman, aroma masakan tradisional memenuhi udara, dan suara musik gamelan mengalun lembut sebagai latar. Aku mengenakan kebaya hijau zamrud yang kupilih dengan hati-hati, berharap penampilanku bisa sedikit mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kuyakini akan muncul. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar acara keluarga biasa. Malam ini, aku telah memutuskan untuk mengakhiri tekanan yang selama ini menghantuiku. Aku tidak lagi ingin menyimpan rahasia Andi sendirian. Tapi aku juga ingin melakukannya dengan cara yang tidak menghancurkan pernikahan kami. Aku ingin Bu Siti tahu kebenaran, tapi dengan penuh kehormatan bagi Andi. Perjalanan menuju Semarang kemarin terasa berat. Di dalam mobil, aku dan Andi hampir tidak banyak bicara. Aku masih teringat percakapan kami beberapa malam lalu, ketika aku memintanya untuk membelaku di depan keluarganya. Dia berjanji akan berusaha. Tapi aku tahu betapa sulitnya baginya untuk menghadapi Bu Siti, ibunya yang dominan. Aku memegang buku harian di tas,
tempat aku menulis rencanaku, bicara dengan Andi tentang kebenaran, menetapkan batasan dengan Bu Siti, dan, jika perlu, mengungkap rahasia di depan keluarga besar. Aku tidak ingin menyakiti Andi, tapi aku juga tidak bisa terus menanggung hinaan atas sesuatu yang bukan salahku. Acara pernikahan dimulai dengan akad nikah di pagi hari. Aku duduk di barisan belakang bersama Andi, menyaksikan Dika dan pengantin wanitanya, Lisa, mengucap janji suci. Suasana haru menyelimuti ruangan, dan untuk sesaat, aku teringat hari pernikahanku sendiri 3 tahun lalu, penuh harapan dan mimpi. Tapi kenangan itu cepat memudar ketika aku melihat Bu Siti, berdiri di sisi ruangan, sibuk mengatur tamu dengan senyum penuh wibawa. Aku tahu, malam ini dia pasti akan kembali menyindirku. Setelah akad, acara dilanjutkan dengan resepsi di malam hari. Halaman rumah mertua diubah menjadi panggung megah dengan tenda putih dan meja-meja penuh hidangan, sate, gulai kambing, dan aneka kue tradisional. Aku membantu di dapur sejenak, mengiris buah untuk hidangan penutup bersama Rika dan beberapa sepupu lainnya. Rika, seperti biasa, penuh cerita tentang anak-anaknya. Kak Rina, nanti kalau kamu punya anak, pasti seru. Anakku yang kecil sekarang udah mulai ngomong. Lucu banget, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum, tapi hatiku perih. Aku ingin bilang bahwa aku juga ingin merasakan kegembiraan itu, tapi rahasia Andi menahanku. Saat makan malam, kami duduk di meja besar bersama keluarga besar. Bu Siti, seperti biasa, menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang betapa bahagianya dia melihat Dika menikah, dan bagaimana dia berharap segera mendapat cucu dari pasangan baru ini. Lisa ini sehat, pasti cepat kasih cucu, katanya sambil tersenyum pada pengantin wanita. Aku merasa tatapannya melirikku sekilas, dan aku tahu apa yang akan datang. Benar saja. Beberapa menit kemudian, dia menoleh padaku. Rina, kamu kapan, ya? Sudah 3 tahun, kan? Jangan sampai kalah sama Lisa, katanya dengan nada yang seolah bercanda, tapi terasa seperti pisau. Tawa kecil meledak dari beberapa kerabat. Bibi Ani menimpali. Iya, Rin, kamu harus buruan. Andi kan anak tunggal. Aku merasa wajahku memanas. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik Andi, berharap dia akan berkata sesuatu, tapi dia hanya menunduk, menyendok makanannya. Dadaku terasa sesak, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kemarahanku meluap tak terkendali. Aku sudah muak. Muak dengan sindiran, muak dengan penghakiman, muak dengan diamnya Andi. Aku tahu inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, meletakkan sendokku, dan berdiri. Ruangan tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku. Bu Siti, Bibi, semua yang ada di sini. Kataku, suaraku bergetar tapi tegas. Saya sudah lelah mendengar sindiran soal anak. Selama 3 tahun, saya yang disalahkan, saya yang dihakimi. Padahal saya sudah ke dokter dan hasilnya saya sehat. Yang bermasalah bukan saya, tapi Andi. Andi yang mandul. Dan dia tahu itu sejak lama. Kata-kata itu keluar seperti air bah, dan begitu terucap, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Ruangan terdiam. Bu Siti mematung, matanya melebar, mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara. Andi menatapku dengan wajah pucat. Matanya penuh keterkejutan dan rasa sakit. Para kerabat saling pandang, beberapa berbisik, tapi tidak ada yang berani bicara. Aku melanjutkan. Suaraku lebih tenang tapi tetap tegas. Saya menyimpan rahasia ini demi melindungi Andi, tapi saya nggak bisa terus disalahkan atas sesuatu yang bukan salah saya. Saya mencintai Andi, dan saya nggak ingin menyakitinya. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya nggak bisa terus dihina seperti ini. Bu Siti masih tidak berkata apa-apa. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini terlihat pucat, seperti kehilangan kata-kata. Aku melihat air mata mulai menggenang di matanya, tapi dia menahannya. Pak Budi, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya, seolah mencoba menenangkannya. Andi akhirnya berdiri, suaranya pelan tapi penuh emosi. Rin,
Kenapa kamu bilang sekarang? Di depan semua orang. Aku menatapnya. Air mataku mulai turun. Karena kamu nggak pernah membelaku. Andi. Karena aku nggak tahan lagi. Suasana menjadi kacau. Beberapa bibi mulai berbisik. Sementara yang lain tanpa tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rika, yang duduk di seberangku, menatapku dengan mata penuh simpati. Tapi dia juga diam. Dika dan Lisa, pasangan pengantin, terlihat canggung di ujung meja. Aku tahu aku telah mengubah dinamika keluarga ini selamanya. Tapi aku tidak menyesal. Aku merasa bebas. Meski tahu badai emosional akan segera datang. Aku meninggalkan meja, berjalan menuju kamar tamu dengan langkah gemetar. Di belakangku, aku mendengar Bu Siti berkata pelan. Rina, tunggu. Tapi aku tidak berhenti. Aku perlu waktu untuk menenangkan diri. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, menutup wajahku dengan tangan. Air mataku mengalir, campuran lega dan takut. Aku lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Tapi aku juga takut dengan apa yang akan terjadi pada pernikahanku, pada hubunganku dengan Andi, dan pada keluarga besar ini. Beberapa menit kemudian, Andi masuk. Wajahnya penuh luka, tapi dia tidak marah. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku. Rin, aku tahu aku salah karena nggak jujur. Aku cuma takut kamu ninggalin aku kalau tahu kebenarannya. Aku menatapnya. Air mataku masih mengalir. Andi, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi aku nggak bisa terus disalahkan. Aku butuh kamu berdiri di sampingku. Dia mengangguk. Matanya merah. Aku janji, Rin. Mulai sekarang, aku akan jujur. Dan aku akan bicara sama ibu. Malam itu, suasana di rumah mertua terasa berat. Para kerabat mulai pulang. Tapi bisik-bisik tentang pengungkapanku pasti akan terus bergema. Bu Siti tidak mendekatiku lagi malam itu. Tapi aku bisa melihat dari kejauhan bahwa dia duduk di ruang keluarga. Wajahnya muram. Pak Budi mendampinginya. Berbicara pelan. Seolah mencoba menenangkannya. Aku tahu pengungkapanku telah mengejutkannya. Mungkin juga menyakitinya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membela diriku sendiri. Sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku akhirnya berbicara. Aku takut. Tapi aku juga lega. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku menutup buku itu. Menatap langit malam melalui jendela. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku tahu akan ada konsekuensi, baik dalam pernikahanku maupun dengan keluarga besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa seperti kembali menemukan suaraku. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Pagi setelah pengungkapan di acara pernikahan Dika terasa seperti dunia yang berbeda. Rumah mertuaku di Semarang, yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan keluarga besar, kini diselimuti keheningan yang mencekam. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tapi juga cemas dengan konsekuensi yang akan kuhadapi. Rahasia yang kusimpan selama ini, bahwa Andi yang mandul, bukan aku, telah kungkap di depan keluarga besar, dan kata-kataku malam tadi seperti granat yang meledak, meninggalkan keheningan yang penuh ketegangan. Aku duduk di tepi ranjang di kamar tamu, menatap bayanganku di cermin kecil. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab dari air mata yang tumpah setelah konfrontasi itu. Andi masih tidur di sampingku. Napasnya pelan tapi wajahnya penuh kerutan. Seolah dia juga dihantui mimpi buruk. Aku tahu pengungkapanku telah menyakitinya. Tapi aku juga tahu aku tidak punya pilihan lain. Hinaan Bu Siti dan tekanan keluarga besar telah mendorongku ke tepi jurang. Dan aku memilih untuk melompat daripada terus tenggelam dalam penghakiman yang tidak adil. Pagi itu, aku turun ke ruang makan dengan hati berdebar. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Kemarahan Bu Siti, tatapan menghakimi dari kerabat, atau mungkin keheningan yang lebih menyakitkan. Ruang makan hanya diisi oleh Pak Budi, yang sedang membaca koran, dan Bu Siti, yang duduk di ujung meja dengan cangkir kopi di tangan. Wajahnya muram, matanya merah seperti habis menangis.
Dia menoleh sekilas saat aku masuk, tapi segera mengalihkan pandangan. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Pagi, Bu, Bapak, sapaku pelan, mencoba memecah keheningan. Pak Budi mengangguk dengan senyum kecil. Tapi Bu Siti tidak menjawab. Dia hanya mengaduk kopinya. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar nyaring di ruangan yang hening. Aku duduk di kursi, mencoba mengambil sepotong roti, tapi nafsuku hilang. Aku tahu Bu Siti terluka oleh pengungkapanku, tapi aku juga tahu dia harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini dia telah menyalahkan orang yang salah. Andi turun beberapa menit kemudian. Wajahnya masih pucat. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku di bawah meja. Pagi, Bu, Bapak, katanya. Suaranya serak. Bu Siti akhirnya angkat bicara, tapi nadanya dingin. Andi, kenapa kamu nggak bilang apa-apa soal ini? Kenapa kamu biarkan Rina yang bicara di depan semua orang? Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Aku tahu pertanyaan itu juga ditujukan padaku, tapi aku memilih diam, membiarkan Andi menjawab. Andi menarik napas panjang. Bu, aku malu. Aku tahu soal kondisiku sejak lama, tapi aku nggak tahu caranya bilang ke ibu. Aku takut ibu kecewa. Matanya memerah, dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya untuk mengakui ini di depan ibunya. Bu Siti menggeleng, suaranya mulai bergetar. Kecewa? Andi, kamu anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan terima. Tapi kamu biarkan Rina dihakimi selama ini. Itu yang ibu nggak bisa terima. Kata-katanya menusuk, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit pengertian di balik kemarahannya. Aku ingin bicara, ingin membela diri, tapi aku tahu saat ini bukan waktunya. Aku hanya memegang tangan Andi lebih erat, memberinya kekuatan. Pak Budi akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Siti, sudah cukup. Kita semua salah di sini. Kita terlalu menekan Rina tanpa tahu kebenarannya. Sekarang kita tahu, kita harus cari jalan ke depan, bukan saling menyalahkan. Bu Siti menatap suaminya, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia kehilangan kata-kata. Hari itu berlalu dengan suasana yang canggung. Kerabat yang masih tinggal di rumah mertua, sebagian besar paman, bibi, dan sepupu yang datang untuk pernikahan Dika, tampak menghindariku. Rika, yang biasanya ramah, hanya tersenyum kaku saat kami bertemu di dapur. Kak Rina, aku nggak tahu soal Kak Andi. Maaf. Ya, kalau selama ini aku ikut-ikutan nyanyi soal anak. Katanya pelan. Aku mengangguk. Nggak apa-apa, Rika. Kamu nggak tahu. Tapi di dalam hati, aku merasa jarak di antara kami semakin lebar. Pengungkapanku telah mengubah cara keluarga besar memandangku. Dan Andi. Malam itu, aku dan Andi duduk di kamar tamu, berbicara dengan suara pelan agar tidak terdengar oleh orang lain. Rin, aku tahu kamu marah karena aku diam selama ini, katanya, matanya penuh penyesalan. Aku cuma takut. Takut ibu kecewa. Takut kamu ninggalin aku. Aku menatapnya. Air mataku mulai menggenang. Andi, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus disalahkan. Aku butuh kamu berdiri di sampingku. Dia mengangguk, memelukku erat. Aku janji, Rin. Mulai sekarang, kita hadapi ini bersama. Percakapan itu membawa sedikit kelegaan. Tapi aku tahu pernikahan kami telah berubah. Kebenaran yang kuungkap telah menciptakan retakan, bukan hanya dengan keluarga besar, tapi juga di antara kami. Aku mencintai Andi, tapi aku juga merasa terluka karena dia membiarkanku menanggung tekanan sendirian selama ini. Aku tahu kami harus bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kami, tapi aku juga tahu itu tidak akan mudah. Keesokan harinya, suasana di rumah mertua masih tegang. Bu Siti mulai berbicara denganku, tapi hanya soal hal-hal kecil, seperti meminta tolong mengambilkan piring atau menanyakan apakah aku mau teh. Dia tidak menyebut pengungkapanku, dan aku tidak memaksanya. Aku tahu dia masih mencerna kenyataan, dan mungkin dia juga merasa bersalah.
Beberapa kerabat mulai memperlihatkan sikap berbeda. Bibi Ani, yang biasanya ikut menyindir, kini lebih ramah, bahkan menawarkan untuk membuatkan teh herbal untukku. Rina, maaf. Ya, kalau selama ini kami kelewatan, katanya pelan. Aku tersenyum. Nggak apa-apa, Bibi. Tapi aku tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah mereka tinggalkan. Sementara itu, beberapa sepupu tampak bingung bagaimana harus bersikap. Ada yang mulai menjaga jarak, mungkin karena merasa canggung setelah pengungkapanku. Ada pula yang mendekat, seperti Dika, yang mendatangiku saat aku sedang menyiram tanaman di halaman. Kak Rina, aku nggak nyangka soal Kak Andi. Maaf. Ya, kalau keluarga bikin kamu nggak nyaman, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih, Dika. Aku cuma ingin kebenaran terbuka. Dia tersenyum kecil. Kamu kuat, Kak. Aku salut sama keberanianmu. Saat kami bersiap pulang ke Jakarta, Bu Siti akhirnya mendekatiku. Dia berdiri di depan pintu. Tangannya memegang tas kecil berisi oleh-oleh. Rina, ini buah-buahan dari pasar. Bawa pulang, ya. Katanya, suaranya pelan. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Tapi dia tidak pergi. Dia menatapku. Matanya penuh emosi yang sulit kuterjemahkan. Rina, Ibu nggak tahu soal Andi. Kalau Ibu tahu, Ibu nggak akan bilang begitu. Aku hanya mengangguk. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin memaafkannya. Tapi luka itu masih terasa segar. Di perjalanan pulang, aku dan Andi hampir tidak bicara. Aku menatap keluar jendela, memikirkan apa yang telah terjadi. Aku tahu pengungkapanku telah mengubah segalanya. Keluarga besar kini melihatku dengan cara baru, beberapa dengan simpati, beberapa dengan kebingungan. Andi juga berubah. Dia lebih terbuka. Tapi aku bisa merasakan beban rasa bersalah yang dia pikul. Dan Bu Siti, meski belum meminta maaf secara langsung, tampak mulai menyadari kesalahannya. Di apartemen, aku duduk di balkon, menulis di buku harian. Aku telah mengubah segalanya. Aku takut, tapi aku juga lega. Sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya, baik dengan Andi maupun keluarga besar. Tapi aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku menutup buku itu, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan untuk membangun kembali hubunganku dengan Andi, dan mungkin, dengan keluarga besar. Tapi itu semua akan membutuhkan waktu, dan aku siap menghadapinya. Kami kembali ke Jakarta dengan suasana yang berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya ke Semarang. Mobil melaju di jalan tol yang lengang. Tapi pikiranku penuh dengan bayangan malam pengungkapan di acara pernikahan Dika. Kata-kataku tentang ketidaksuburan Andi masih bergema. Begitu pula keheningan Bu Siti yang tidak mampu menjawab. Aku tahu apa yang kulakukan telah mengubah dinamika keluarga besar selamanya. Ada rasa lega karena aku akhirnya membela diri, tapi juga kecemasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi, yang duduk di sampingku mengemudi, sesekali melirikku. Tapi kami berdua lebih banyak diam. Aku tahu dia juga sedang berjuang dengan rasa bersalah dan luka dari pengungkapanku. Hari-hari pertama setelah kembali ke Jakarta terasa seperti menapaki tanah yang rapuh. Aku dan Andi mencoba kembali ke rutinitas. Tapi ada ketegangan tak terucapkan di antara kami. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana atau roti bakar. Tapi percakapan kami terasa kaku. Rin, aku tahu kamu marah sama aku, katanya suatu pagi, sambil memegang tanganku di meja makan. Aku menggeleng. Aku nggak marah, Andi. Aku cuma lelah. Tapi aku ingin kita melewati ini bersama. Dia mengangguk. Matanya penuh penyesalan. Aku janji, Rin. Aku nggak akan diam lagi. Aku tersenyum kecil, berharap kata-katanya bukan sekadar janji kosong. Di klinik, aku berusaha fokus pada pekerjaan. Pasien-pasienku datang dengan cerita mereka sendiri, dan mendengarkan mereka membantu mengalihkan pikiranku dari kekacauan dalam hidupku.
Tapi setiap kali ada pasien yang bercerita tentang tekanan keluarga, aku merasa seperti kembali ke malam itu, ke wajah Bu Siti yang pucat dan ruangan yang tiba-tiba hening. Aku tahu pengungkapanku telah menyakitinya. Tapi aku juga tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membela diriku sendiri, meski itu berarti menghadapi konsekuensi yang berat. Seminggu setelah pernikahan Dika, aku menerima pesan WhatsApp dari Bu Siti. Itu adalah pesan pertama darinya sejak pengungkapan itu, dan jantungku berdegup kencang saat membukanya. "Rina, apa kabar? Ibu mau ke Jakarta minggu depan. Bisa ketemu." Pesan itu singkat, tapi nadanya berbeda. Tidak ada sindiran atau saran soal kehamilan. Aku menunjukkan pesan itu pada Andi, yang sedang membaca dokumen proyek di sofa. "Menurutmu, apa maksudnya?" tanyaku. Dia menghela napas. "Mungkin ibu mau bicara. Aku akan ikut kalau kamu mau." Aku mengangguk, meski di dalam hati aku cemas. Aku belum siap menghadapi Bu Siti, tapi aku tahu pertemuan ini tidak bisa dihindari. Hari itu tiba, sebuah Sabtu pagi yang cerah. Bu Siti datang ke apartemen kami, membawa sekotak kue lapis legit dan buah-buahan dari Semarang. Aku menyambutnya dengan senyum sopan, tapi hatiku berdebar. Dia mengenakan daster batik sederhana, rambutnya tersisir rapi seperti biasa, tapi wajahnya terlihat lelah, seolah dia juga membawa beban berat. "Rina, Andi, terima kasih sudah mau ketemu ibu," katanya saat kami duduk di ruang tamu. Aku mengangguk. "Sama-sama, Bu." Andi duduk di sampingku, tangannya memegang tanganku erat, memberi kekuatan. Bu Siti menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke bawah sejenak sebelum akhirnya menatapku. "Rina, ibu mau minta maaf," katanya. Suaranya pelan tapi tulus. Aku terkejut. Tidak menyangka kata-kata itu akan keluar begitu cepat. "Ibu nggak tahu soal Andi. Ibu pikir kamu yang bermasalah. Makanya ibu terus mendesak. Ibu salah. Nak, ibu nggak seharusnya bilang semua itu. Apalagi di depan keluarga besar." Air matanya mulai menggenang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Siti yang selalu penuh wibawa itu tampak rapuh. Aku merasa dadaku sesak, campuran antara lega dan emosi yang sulit ku terjemahkan. "Bu, saya tahu ibu cuma ingin yang terbaik untuk Andi. Tapi kata-kata ibu, itu sangat menyakitkan," kataku, suaraku bergetar. "Saya menyimpan rahasia Andi karena saya nggak ingin dia dihakimi. Tapi saya juga nggak bisa terus disalahkan." Bu Siti mengangguk. Air matanya akhirnya tumpah. "Ibu tahu, Rina. Ibu egois. Ibu cuma mikirin cucu, nggak mikirin perasaanmu. Maafin ibu, ya." Andi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Bu, aku juga salah. Aku seharusnya jujur dari awal. Aku takut ibu kecewa, makanya aku diam." Bu Siti menatapnya, lalu memeluknya erat. "Andi, kamu anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu sayang sama kamu. Ibu cuma pengen kamu bahagia." Aku melihat mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit kehangatan yang kembali ke keluarga ini. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Bu Siti menceritakan betapa dia merasa bersalah setelah pengungkapanku. "Ibu nggak bisa tidur berhari-hari. Rina, ibu nggak nyangka sudah bikin kamu menderita," katanya. Aku mendengarkan, mencoba memahami sudut pandangnya. Aku tahu dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya terjebak dalam ekspektasi budaya yang begitu kuat tentang keturunan. "Bu, saya maafin ibu," kataku akhirnya. "Tapi ke depannya, saya harap kita bisa saling menghormati. Saya dan Andi sedang cari jalan ke depan, dan kami butuh dukungan, bukan tekanan." Bu Siti mengangguk. "Ibu janji, Nak, ibu akan berubah. Ibu nggak akan desak kalian lagi." Dia memegang tanganku, dan aku bisa merasakan kehangatan yang tulus dari sentuhannya. Aku tahu permintaan maaf ini tidak akan langsung menyembuhkan semua luka, tapi ini adalah langkah awal. Aku juga menetapkan batasan, dengan nada yang sopan tapi tegas. "Bu, kalau ada acara keluarga,
Tolong jangan lagi bahas soal anak di depan saya. Saya dan Andi akan kasih kabar kalau ada kabar baik. Dia mengangguk. Ibu mengerti, Rina. Setelah Bu Siti pulang, aku dan Andi duduk di ruang tamu, mencerna apa yang baru saja terjadi. Rin, kamu luar biasa, kata Andi. Matanya penuh kekaguman. Aku tahu nggak mudah buat kamu ngomong di depan keluarga. Dan sekarang nerima maaf ibu. Aku tersenyum kecil. Aku cuma ingin kita bisa hidup tenang, Andi. Tapi kita juga harus jujur sama satu sama lain. Dia mengangguk. Aku janji, Rin. Mulai sekarang, nggak ada rahasia lagi. Malam itu, aku menulis di buku harian. Hari ini Bu Siti minta maaf. Aku nggak menyangka dia akan melakukannya. Tapi aku lega. Luka ini nggak akan sembuh seketika. Tapi aku merasa ada harapan untuk hubungan yang lebih baik. Sekarang, aku dan Andi harus fokus memperbaiki pernikahan kami. Aku menutup buku itu, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Di hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan. Bu Siti tidak lagi mengirimi pesan tentang dokter atau jamu. Saat kami berbincang lewat telepon, dia hanya menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang pasar di Semarang. Beberapa kerabat, seperti Bibi Ani dan Rika, juga mulai lebih hati-hati dalam berbicara denganku. Mereka tidak lagi menyebut soal anak, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi aku tahu, hubungan dengan keluarga besar masih rapuh, dan akan butuh waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Dengan Andi, aku mulai merasa hubungan kami perlahan pulih. Kami mulai berbicara lebih terbuka, tentang ketakutannya, tentang opsiku seperti adopsi atau fertilisasi in vitro, dan tentang bagaimana kami ingin membangun masa depan. Rin, apapun yang kita pilih, yang penting kita bersama, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Bersama, Andi. Tapi kita harus kuat, nggak cuma buat kita, tapi juga buat keluarga kita nanti. Permintaan maaf Bu Siti adalah titik balik. Tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi luka-luka lama, dan aku harus belajar memaafkan, bukan hanya Bu Siti, tapi juga diriku sendiri karena pernah merasa lemah. Tapi untuk saat ini, aku merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan, dan aku siap melangkah ke arahnya, bersama Andi. Kembali ke rutinitas di Jakarta setelah permintaan maaf Bu Siti terasa seperti memulai lembaran baru, meski luka-luka lama masih meninggalkan bekas. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela apartemen kami, menerangi meja makan tempat aku menyiapkan sarapan, telur mata sapi dan roti bakar dengan selai kacang kesukaan Andi. Aku mendengar langkahnya dari kamar, dan ketika dia muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum lelah, aku merasa ada kehangatan yang mulai kembali ke dalam hubungan kami. Pagi, Rin. Wangi banget. Apa ini? Katanya, mencium keningku sebelum duduk. Sarapan biasa, tapi dibuat dengan cinta. Candaku, berusaha mencairkan suasana. Dia tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tawa itu terasa tulus. Pengungkapan kebenaran tentang ketidaksuburan Andi dan permintaan maaf Bu Siti telah mengubah banyak hal. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di tengah keluarga besar. Tapi aku juga tahu bahwa hubungan kami masih rapuh, seperti kaca yang baru direkatkan. Aku dan Andi mulai berbicara lebih terbuka, sesuatu yang tidak kami lakukan dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Malam-malam kami kini diisi dengan diskusi panjang di balkon, dengan secangkir teh atau kopi, tentang masa depan kami, tentang apa artinya menjadi keluarga, dan tentang bagaimana kami ingin menghadapi tantangan ini bersama. Rin, aku tahu aku sudah bikin kamu susah selama ini, kata Andi suatu malam. Matanya menatap langit Jakarta yang berkelap-kelip. Aku seharusnya jujur dari awal soal kondisiku. Aku cuma takut. Takut kamu nggak bisa terima. Aku memegang tangannya, merasakan kehangatan jari-jarinya. Andi, aku mencintaimu, apa adanya. Yang bikin aku sakit bukan kondisimu, tapi karena kamu biarkan aku menanggung tekanan sendirian. Dia mengangguk, matanya memerah. Aku janji, Rin. Mulai sekarang, kita hadapi semua bersama.
Apapun yang terjadi, kami mulai menjelajahi opsi untuk membangun keluarga. Aku mengusulkan untuk berkonsultasi lagi dengan dokter, kali ini bersama-sama, untuk membahas kemungkinan seperti fertilisasi in vitro atau adopsi. Andi awalnya ragu, terutama tentang adopsi. Aku nggak yakin ibu bisa terima anak yang bukan darah daging kita, katanya. Aku menghela napas. Andi, ini bukan soal ibu. Ini soal kita. Kita yang akan jalani hidup ini, bukan ibu. Dia tersenyum kecil. Kamu bener, Rin. Kita coba cari tahu dulu. Ya. Percakapan seperti ini membuatku merasa kami sedang membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Hubungan dengan keluarga besar juga mulai berubah. Bu Siti, yang kini lebih hati-hati dalam berbicara, sering menelepon hanya untuk menanyakan kabar atau berbagi resep masakan. Rina, coba bikin opor ayam pakai santan kental. Andi suka. Loh, katanya suatu hari. Aku tersenyum mendengarnya, merasa ada kehangatan baru dalam nada suaranya. Dia tidak lagi menyebut soal anak atau dokter, dan aku bersyukur untuk itu. Bibi Ani dan Rika juga mulai lebih hormat, mengirimi pesan sesekali untuk mengajakku mengobrol tentang hal-hal ringan, seperti drama Korea atau resep kue. Aku tahu mereka berusaha menebus kesalahan mereka, dan aku menghargai itu. Meski luka lama masih terasa. Di klinik, aku mulai menemukan kembali semangatku sebagai konselor. Pengalaman pribadiku membuatku lebih empati pada pasien yang menghadapi tekanan keluarga. Aku mulai berbagi strategi dengan mereka tentang cara menetapkan batasan dan berkomunikasi dengan asertif, sesuatu yang kini kulakukan dalam hidupku sendiri. Maya, rekanku, memperhatikan perubahan ini. Rina, kamu kelihatan lebih ringan sekarang. Apa yang berubah? Tanyanya saat kami makan siang bersama. Aku tersenyum. Aku belajar membela diri, Maya. Dan aku belajar bahwa aku nggak harus menanggung semua sendirian. Dia memelukku. Aku bangga sama kamu, Rin. Satu akhir pekan, aku dan Andi memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan di pinggiran Jakarta. Kami belum yakin tentang adopsi. Tapi aku ingin kami melihat kemungkinan itu dengan mata terbuka. Di sana, kami bertemu anak-anak yang penuh tawa meski hidup mereka sederhana. Seorang anak perempuan bernama Lila, berusia sekitar 5 tahun, menarik perhatianku. Dia duduk di sudut, membaca buku cerita dengan serius. Hai, Lila, baca apa? Tanyaku. Dia tersenyum malu. Cerita tentang putri yang berani. Aku tertawa. Kamu juga putri yang berani, ya? Dia mengangguk, dan hatiku terasa hangat. Di perjalanan pulang, Andi berkata, Rin, aku mulai mikir, mungkin adopsi bukan ide buruk. Melihat Lila tadi, aku merasa kita bisa kasih rumah buat anak seperti dia. Aku memegang tangannya. Kita pelan-pelan, Andi. Yang penting kita setuju. Kunjungan itu menjadi titik awal bagi kami untuk serius mempertimbangkan adopsi. Kami mulai mengumpulkan informasi, berkonsultasi dengan pekerja sosial, dan bahkan menghadiri seminar tentang parenting anak adopsi. Prosesnya tidak mudah, dan kami tahu akan ada tantangan, terutama dari keluarga besar. Tapi aku merasa kami sedang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berlandaskan cinta dan keberanian, bukan tekanan atau ekspektasi. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke Semarang untuk acara keluarga kecil, ulang tahun Pak Budi. Aku awalnya cemas, tapi kali ini suasananya berbeda. Bu Siti menyambutku dengan pelukan hangat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar menerimaku apa adanya. Di meja makan, tidak ada sindiran atau pertanyaan tentang anak. Kami mengobrol tentang hal-hal sederhana, rencana liburan Pak Budi, bisnis toko bangunan yang semakin maju, dan bahkan rencanaku untuk mengambil kursus konseling lanjutan. Rika, yang juga hadir, berbisik padaku. Kak Rina, aku senang lihat kamu bahagia lagi. Aku tersenyum. Terima kasih, Rika. Malam itu, setelah acara selesai, Bu Siti menarikku ke samping. Rina, ibu bangga sama kamu. Katanya, suaranya lembut. Kamu kuat.
Dan kamu bikin Andi jadi pria yang lebih baik. Apapun yang kalian pilih ke depan, Ibu dukung. Aku terkejut, tapi juga tersentuh. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak buat saya. Jawabku. Dia memelukku, dan untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa tulus, tanpa bayang-bayang ekspektasi. Kembali ke Jakarta, aku dan Andi terus bekerja untuk memperbaiki hubungan kami. Kami mulai menghadiri sesi konseling pasangan, bukan karena kami bermasalah, tapi karena kami ingin memastikan fondasi pernikahan kami kuat. Di sesi-sesi itu, kami belajar berkomunikasi lebih baik, berbagi ketakutan dan harapan, dan membangun mimpi bersama. Rin, aku ingin kita punya keluarga, entah lewat adopsi atau cara lain. Yang penting, kita bahagia, kata Andi di salah satu sesi. Aku mengangguk. Bersama kamu, aku yakin kita bisa. Malam-malam kami kini diisi dengan tawa lagi. Kami kembali menonton film di bioskop, jalan-jalan di taman kota, atau sekadar duduk di balkon sambil bercanda tentang nama-nama lucu untuk anak di masa depan. Kalau anak kita laki-laki, kita kasih nama Bima, biar kuat, canda Andi. Aku tertawa. Kalau perempuan, Lila, seperti anak di panti asuhan itu. Dia mengangguk. Lila bagus. Kita simpan nama itu. Aku menulis di buku harian. Hari ini, aku merasa seperti menemukan diriku kembali. Aku dan Andi sedang membangun sesuatu yang baru, bukan hanya untuk kami, tapi untuk keluarga kecil yang mungkin akan kami miliki. Aku belajar memaafkan, Bu Siti, Andi, dan diriku sendiri. Dan aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma tentang berbicara, tapi juga tentang membangun kembali dari puing-puing. Aku menutup buku itu, menatap langit Jakarta yang berkelap-kelip. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Keluarga besar mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami perjuanganku, tapi mereka mulai menghormati batasanku. Dan Andi, meski pernah menyakitiku dengan diamnya, kini menjadi pasangan yang lebih terbuka dan mendukung. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada tantangan baru, terutama jika kami memilih adopsi, tapi aku merasa siap. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku, dan dengan Andi di sampingku, aku yakin kami bisa menghadapi apapun yang datang.